Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara manajemen Rasulullah, adalah sebuah acara yang ingin kita membahas tentang bagaimana kita bisa berbuat seperti hidupnya Rasulullah, bagaimana kita bisa hidup seperti hidupnya Rasulullah, bagaimana kita bisa berbuat seperti perbuatan Rasulullah, bagaimana kita mendapatkan pahala seperti Allah yang telah memberikan jaminan kepada Rasulullah sebagai orang penghuni surga. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang hendaklah kita berdagang, karena 9 daripada 10 bagian kehidupan adalah dari berdagang. Jadi apabila kita ingin mencari kehidupan ini dengan sesungguhnya, maka hendaklah kita berdagang. Hendaklah kita mencari rezeki dari berdagang. Hendaklah kita menjadi seorang entrepreneurship. Jadi hendaklah kita menjadi seorang entrepreneur sejati. Banyak sekali ulama mengatakan bahwa hendaklah engkau selalu menggantungkan hidup engkau hanya kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya apabila kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, apabila kita menggantungkan hidup kita kepada seseorang hamba, maka sesungguhnya kita akan kecewa pada suatu ketika. Apabila kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain, maka ketika orang lain tersebut mengalami permasalahan, kita pun akan ikut mengalami permasalahan. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa berdagang dengan kekuatan dia sendiri, dengan kemampuan dia sendiri, dengan semangat dia sendiri. Dia menjadi orang-orang manusia terbaik. Manusia terbaik, kalau kita lihat seperti Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Ketika umur 12 tahun, Rasulullah telah menjadi seorang pedagang. Masih diperkirakan mungkin masih baru tamat SD. Umur 12 tahun, Rasulullah sudah menjadi seorang pedagang. Ketika umur 8 tahun, Rasulullah sudah jadi seorang pengembala. Ketika umur 18 tahun, Rasulullah SAW sudah berdagang ke beberapa negeri di Syam. Dan pada ketika umur Rasulullah 20 tahun, Rasulullah sudah dipercaya oleh Siti Khadijah menjadi manajer, menjadi orang kepercayaan Siti Khadijah yang membawa banyak sekali perdagangan untuk dibawa ke Syam dan lain sebagainya. Dan ketika Rasulullah berumur 25 tahun, Rasulullah sudah menjadi orang yang sangat mandiri. Bahkan suatu kisah diceritakan, Rasulullah ketika melamar Siti Khadijah, Rasulullah memiliki harta sebanyak 20 ekor onta, yang kalau kita perkirakan sekarang bernilai 1 miliar. Subhanallah, Rasulullah adalah orang yang sangat mandiri, seorang entrepreneur sejati. Rasulullah besar dari perdagangan, Rasulullah besar dari perniagaan. Rasulullah sangat kaya raya, tidak pernah bergantung kepada sesiapa. Rasulullah tidak pernah meletakkan dirinya di bawah orang lain. Walaupun pada satu sisi dia seorang manajer pada Siti Khadijah, tetapi sesungguhnya Rasulullah digaji, Rasulullah diberikan harta karena sistem bagi hasil. Dan akhirnya pada suatu ketika Rasulullah bisa hidup mandiri dan tidak ada ketergantungan kepada sesiapapun. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat pribadi Rasulullah, maka yang ada adalah Rasulullah adalah orang yang sangat mempunyai karakter sebagai seorang entrepreneur. Maka tidaklah salah apabila kita ingin berhasil dalam hidup di dunia ini, ingin berhasil dalam kemandirian, tidak bergantung kepada siapapun, maka hendaklah kita berdagang. Dengan apa kita berdagang? Banyak sekali jalan perdagangan. Apakah kita menjadi seorang pedagang dengan menjual atau membeli barang? Apakah kita dengan berkebun, kemudian kita menghasilkan sendiri harta kita, kemudian kita menjualnya, maka itu adalah suatu perdagangan? Apabila kita menjadi seorang pengajar, mengajarkan ilmu dengan memiliki integritas pribadi, kita adalah seorang pedagang, maka apapun yang kita perbuat sesungguhnya dalam hidup ini adalah sebuah perdagangan. Bahkan di dalam hidup Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah suatu perdagangan, at-tijarah, suatu jual beli. Kamu menjual, saya membeli, dan lain sebagainya. Maka kalaulah kita lihat, maka sesungguhnya kalau kita ingin berhasil, maka perdaganganlah sebagai salah satu jalan utama untuk mencapai kesuksesan.
Pemirsa yang berbahagia, jadi di dalam hidup ini hendaklah kita berdagang, hendaklah kita berusaha, hendaklah kita senantiasa mencari jalan yang halal melalui perdagangan. Kalau kita berdagang dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Orang yang kaya adalah orang yang berhasil melalui perdagangannya. Maka dengan imajinasi yang baik, dengan visi yang baik, dengan kejujuran, salah satu karakter Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang, beliau adalah seorang pedagang yang sangat jujur, sangat tekun, dan sangat mempunyai integritas. Walaupun bagaimanapun orang ingin mencelakakan Rasulullah ketika berdagang, tetapi Rasulullah yakin dengan kejujurannya, maka dia akan berhasil. Karena di dalam perdagangan modal bisa dicari, uang bisa didapatkan, harta benda bisa dicari dan lain sebagainya. Tetapi modal kejujuran adalah modal yang paling susah dan paling utama. Apabila seorang sudah jujur, ketika dia mempunyai hutang, dia katakan bahwa saya memiliki hutang dan dia ingin membayar hutang tersebut. Walaupun dia tidak memiliki uang sekarang, dia akan berjanji dia akan membayar hutang pada suatu saat ketika dia memiliki harta dan sebagainya. Maka ini akan menjadi modal utama bagi seorang pedagang. Yang kedua, seorang pedagang adalah memiliki kreativitas, imajinasi, pandai memilih kapan dia harus menjual, kapan dia harus membeli, kapan dia harus menaikkan harga dan kapan dia harus menurunkan harga, kapan dia harus berdagang di satu tempat dan kapan berdagang di tempat yang lain. Seorang pedagang yang sukses adalah orang pedagang yang memiliki daya imajinasi, memiliki daya kreativitas, memiliki daya inovasi yang tinggi. Itu ciri khas yang kedua daripada seorang pedagang. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga, apabila ingin menjadi seorang pedagang yang sukses adalah melalui manajemen yang baik. Harus punya pola manajemen yang baik, harus punya tata kelola yang memadai, harus punya ilmu yang cukup untuk mengelola perdagangan tersebut. Kalau kita ingin berdagang, permasalahan kita adalah ketika kita ingin berdagang, kita tidak memiliki ilmu bagaimana cara berdagang yang baik. Kita tidak memiliki ilmu bagaimana mengelola keuangan yang baik. Padahal kalau kita mau bersungguh-sungguh, dan inilah permasalahan kita saat ini, kita berdagang tapi kita tidak memiliki pembukuan yang baik. Bagaimana pembukuan yang baik, bagaimana kita mengelola, berapa budgetnya untuk mengerjakan seperti ini, target hasilnya berapa, bagaimana mekanismenya, pencatatannya seperti apa, teori marketingnya seperti strategiknya seperti apa. Itulah ilmunya. Jadi apabila kita ingin berhasil dalam perdagangan, di samping kepercayaan dan kreativitas, kita juga harus memiliki ilmu manajemen tentang perdagangan yang baik. Karena bisa jadi kita seorang muslim mungkin akan kalah dari orang kafir. Karena apa? Karena manajemen. Kita tak memiliki manajemen. Kita tidak memiliki daya kelola yang baik. Kita tidak memiliki tata pengaturan yang baik. Sehingga akhirnya kita akan kalah dibandingkan dengan mereka-mereka orang-orang yang tidak muslim, tetapi mereka mempunyai daya manajemen yang baik, daya kelola yang baik, daya kreativitas yang baik, dan lain sebagainya. Pemirsa yang budiman, maka sesungguhnya ketika kita ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, menjadi seorang entrepreneur sejati, menjadi seorang pengusaha yang handal, maka kita juga harus memiliki daya manajemen ilmu, manajemen, tata kelola. Apakah itu manajemen keuangan? Apakah itu manajemen sumber daya manusia? Apakah itu manajemen pemasaran? Apakah itu manajemen strategi? Ini pokok-pokok yang harus kita miliki. Manajemen keuangan yang baik, kita tahu bagaimana mengelola keuangan. Jangan kita campur hadukkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan yang akhirnya kita tak tahu modal kita makan dan lain sebagainya. Ini kan permasalahan kita. Permasalahan kita salah satunya adalah kita tak tahu mana uang kita dan mana uang perusahaan. Jadi kita anggaplah semua uang kita, padahal yang kita makan adalah modal yang mesti harus kita putarkan. Dan ini tidak berlaku dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita kelola dengan baik. Kita tahu, oh ini adalah harta yang mesti kita putarkan untuk bisa mendapatkan harta yang jauh lebih banyak. Inilah modal yang harus kita tahan, tidak boleh kita makan, dan lain sebagainya. Maka Allah mengajarkan kepada kita
agar kita senantiasa mengelola, mempunyai manajemen keuangan yang baik agar berhasil dalam berdagang. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Ketika kita ingin berdagang, kita ingin menjadi seorang entrepreneur, ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, kita harus bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik. Kita tahu bagaimana kita memotivasi karyawan kita, apakah kita akan menjadikan dia seorang pekerja atau seorang yang inovator. Kalau kita jadikan seorang pekerja, kita atur dia A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ingin untuk menggali pengetahuan yang dimilikinya, skill, kemampuan yang dimilikinya, maka berilah dia kreativitas sehingga otak dan pikirannya senantiasa berkembang. Inilah sebagai seorang entrepreneur sejati adalah orang yang mampu mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Bahkan dalam suatu teori dikatakan, sesungguhnya seorang pengusaha yang baik adalah seorang pengusaha yang menganggap karyawannya bukanlah sebagai pekerja, penerima gaji, tetapi adalah sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dia akan berikan motivasi dalam bekerja, motivasi dalam berbuat, motivasi dalam mengembangkan usaha. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, bagaimana menggali sumber daya manusia yang ada sehingga dia menjadi sukses. Dan yang ketiga adalah manajemen pemasaran, bagaimana dia memasarkan produknya dengan baik, dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Dan bagaimana Rasulullah, kalau kita lihat salah satu sifat Rasulullah ketika dia ingin menjual barang yang dimilikinya, dagangan yang dimilikinya, ketika memang barang tersebut cacat, dia katakan ini salah cacat, silahkan kalau membeli dengan harga sekian, harga sekian. Tapi karena orang sudah percaya dengan beliau, akhirnya barang cacat pun karena dia tahu cacatnya hanya itu, maka dia beli dengan harga yang berpantasan dan lain sebagainya. Bahkan setelah itu orang itu pun datang kembali untuk kedua kali, ketiga kali, dan keempat kalinya. Kenapa? Karena dia yakin dengan kejujurannya. Itulah salah satu strategi marketing. Maka dikatakan strategi marketing yang baik, strategi pemasaran yang baik adalah dengan menjual barang dengan kejujuran, bukan dengan menyimpan kekurangan dan lain sebagainya. Pemirsa yang budiman, dan banyak sekali manajemen yang harus kita miliki ketika ingin menjadi seorang pedagang yang handal. Manajemen strategik, bagaimana kita menentukan suatu pangsa pasar dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menentukan suatu keadaan dan lain sebagainya. Inilah beberapa model-model yang harus kita miliki ketika ingin kita menjadi seorang pedagang yang sukses. Dan yang paling penting, ketika ingin kita menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha yang sukses, menjadi seorang entrepreneur sejati yang sesuai dengan sunnah dan Rasulullah, kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Inilah landasan bagi kita. Ini adalah dasar bagi kita bersama. Kita jadikan sebagai ketakwaan dan keimanan sebagai landasan kita dalam mengelola manajemen. Ibarat pohon, kalau kita lihat pohon ini, yang apabila akarnya kuat, pondasinya kuat, kemudian dia cukup akarnya ke bawah dan lain sebagainya, maka dia akan berdiri kokoh dan tidak ada sesuatu pun yang sanggup menumbangkannya. Tetapi apabila kita lihat akarnya tergantung, tidak memiliki kekuatan daya serap yang kuat, dia bergantung kepada orang lain, maka sesungguhnya dia akan cepat layu dan akan cepat mati. Pemirsa yang berbahagia, maka kekuatan keimanan dan ketakwaan adalah pondasi bagi seorang muslim, entrepreneur muslim sejati. Kekuatan keimanan, kekuatan ketakwaan, dan kekuatan ilmu tentang keimanan dan ketakwaan merupakan pondasi yang sangat penting sekali. Sehingga apapun yang kita buat, apabila kita berhasil, kita mendapatkan dua pahala. Pahala di dunia berupa kekayaan, dan pahala di akhirat diberikan Allah dalam surga. Semoga ini dapat menjadi manajemen tata kelola bagi kita, pengetahuan bagi kita bagaimana kita hidup seperti hidupnya Rasulullah SAW. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.